Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa ANB channel yang beriman dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas kesempatan yang berbahagia ini. Kita kembali bisa bertemu di ANB channel ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Salasatul Usul, di mana kita masuk pada bagian-bagian yang terakhir dari kitab ini. Di bagian terakhir ini beliau menyinggung tentang tugas para nabi dan rasul. Tugas mereka yang itu merupakan membawa tauhid, membawa manusia mengenal Allah, sehingga kita pun mengenal mereka, dan yang dibawa mereka diantaranya adalah syariat Islam. Maka ini menjadi seperti ringkasan dari usul salasah. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasyirin wa mundzirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para rasul, mubasyirin wa mundzirin. Semua rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pembawa peringatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Sebagai rasul, para rasul yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, agar jangan sampai manusia itu memiliki hujah di hadapan Allah setelah datang para rasul tersebut. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Ini dari surat An-Nisa ayat 165. Awaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan rasul berikutnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuh qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya yang pertama, rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi lain setelahnya. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Dan semua umat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasul dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka untuk beribadah kepada taghut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil statement tadi firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, an ya'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka semua beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa arsalallahu jami'ar rusul mubasyirin wa mundzirin. Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pembawa peringatan. Nah, ini adalah tugas semua nabi dan rasul, ya. Memberi kabar gembira dan membawa peringatan. Ini dua hal yang berbeda, ya. Memberi kabar gembira dengan surga, dengan jannah. Siapa yang akan menjadi ahlu jannah? Orang-orang yang beramal soleh. Apa pokok dari amal soleh? Apa pondasi dari amal soleh? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini mubasyirin, memberi kabar gembira. Wa mundzirin, dan memperingatkan. Kalau yang diperingatkan tentunya dari yang jelek-jelek. Apa peringatan dari yang jelek? Yang paling jelek adalah azab neraka, azab jahannam. Apa yang membuat seseorang masuk ke dalam azab jahannam tersebut? Amal-amal keburukan, amal-amal kemaksiatan, dosa-dosa, kezaliman, dan yang paling besarnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka begitulah para nabi dan rasul. Dan ini sangat banyak sekali ayat yang menjelaskan hal tersebut. Yang menjelaskan, yang memberikan kabar gembira, berita tentang surga dan amal-amal soleh yang dilakukan penghuninya. Dan bagaimana jika kita melihat semuanya asasnya adalah iman dan amal soleh. Berita tentang neraka diperingatkan, dan siapa yang akan menjadi calon penghuninya, dosa-dosa dan maksiat apa yang mereka lakukan. Kemudian kita lihat di antara terburuknya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tadi kita katakan sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan begitulah para rasul. Allah mengutus mereka untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bagaimana kita katakan bagian dari kasih sayang Allah? Orang namanya sayang dengan seseorang, dia akan memberitahu orang tersebut, memberitahu kebaikan-kebaikan dan memotivasinya, dan memberitahu kejelekan-kejelekan dan memperingatkannya. Seorang tua kepada anaknya, maka orang tua ini akan memberitahu sang anak ini segala kebaikan. Nak, kamu itu harus rajin belajar kamu jadi pintar, dimotivasi. Nak, kamu itu harus bisa baca Quran. Nak, kamu mulai menghafal Quran. Nak, kamu sembahyang. Nak, kamu sholat. Kamu puasa. Kalau kamu melakukan, Allah menjadi cinta. Kalau Allah cinta sama kamu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Dimotivasi untuk kebaikan-kebaikan, dikasih tahu dan dimotivasi. Begitulah seorang tua sayang. Orang tua sayang juga memperingatkan anak dari keburukan. Ini antara makhluk. Kita katakan kasih sayang paling besar orang tua kepada anaknya. Nak, kamu jangan bandel. Kalau kamu bandel nanti ada hukumannya. Nah, kamu jangan suka bohong. Kalau kamu suka bohong nanti orang-orang tidak percaya sama kamu, dosa. Nah, kamu jangan meninggalkan sholat. Nah, kamu jangan jangan tinggalkan puasa. Nah, kamu jangan durhaka pada orang tua. Nanti Allah Subhanahu wa taala murka. Kalau Allah murka, kita dapat keburukan dunia dan akhirat. Akan diajarkan oleh orang tua kepada anak yang jelek-jelek dan diperingatkan untuk dijauhi dan bahaya-bahayanya apa saja. Tidak ada, kalau orang sayang itu ya begitu, ya. Tidak ada orang sayang itu dibiarkan saja, orang mau melakukan apapun dibiarkan. Anak mau melakukan bahaya pun dibiarkan, enggak. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah pada hambanya. Allah ingin memperingatkan hamba-hambanya. Caranya dengan diutusnya para rasul, bukan dengan kita masing-masing gitu ya. Saya diberi wahyu, teman-teman diberi wahyu, atau mungkin orang lain diberi wahyu masing-masing, tidak begitu. Tapi dengan diberikan wahyu kepada rasul, untuk rasul tersebut kemudian memberikan wahyu tersebut, menyampaikan wahyu tersebut, menyampaikan peringatan dan kabar gembira tersebut kepada umatnya. Maka itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, diutusnya rasul menyampaikan peringatan dan kabar gembira. Dan ini banyak sekali. Dan nanti akan dibawakan oleh beliau dalil dari ayat Al-Quran sebagaimana biasanya. Beliau ketika berstatement, sampaikan dalilnya. Dan begitulah selayaknya seorang da'i, seorang pengajar. Ketika kita menyampaikan sesuatu, maka bisa disampaikan dalilnya. Apa dasarnya? Sehingga kita meyakini demikian, atau melakukan demikian, atau meninggalkan demikian. Di antara dalilnya Allah mengatakan, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyirin wa mundhirin. Di surat Al-Isra ayat 150. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dan dengan kebenaran kami turunkan kepada engkau, dan dengan kebenaran pun dia turun. Ya. Kami turunkan Al-Qur'an dan kami turunkan dengan benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa mubasysyirin wa mundhirin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Subhanallah. Dalam ayat lain Allah mengatakan di surat Al-Fat, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad syahidan, sebagai saksi untuk umat-umatmu bahwa risalah Allah sudah disampaikan, sudah tersampaikan kepada hamba-hambanya, sudah lengkap. Sebagaimana nanti dibawakan dalam dalil yang beliau bawakan, li'alla yakuna linasi 'alallahi hujjah, sehingga tidak ada lagi manusia bisa beralasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mubasysyiran wa nadhira. Selain syahidan, Allah juga, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus mubasysyiran wa nadhira, untuk membawa kabar gembira dan memberikan peringatan.
Begitulah. Para nabi dan rasul itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, mereka semuanya adalah membawa kabar gembira dan peringatan bagi umat-umatnya masing-masing. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sudah bahas bagi semua umat manusia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yang tadi seperti biasa beliau sampaikan dalil, sampaikan statement, sampaikan dalilnya. Ya, sehingga mendidik jamaah, mendidik umat ini di atas apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Ya. Rusulan mubashirina wa mundirin. Rusulan mubashirina wa mundirin. Para rasul, mereka itulah para rasul. Ini kalau kita membaca ayat-ayat sebelum ayat ini, disebutkan tentang nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat sebelumnya. Ya. Allah menyebutkan tentang Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Isa, Ayub dan lain sebagainya. Nah, kemudian Allah sambung dengan ayat ini, rusulan, mereka itu para rasul, mubashirina wa mundirin, mereka itu pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira dengan surga dan pemberi kabar gembira dengan surga, dan siapa yang berhak dan apa amal-amalnya, dan yang terbesarnya adalah tauhid. Pemberi peringatan dari azab neraka, dari azab jahannam, dan siapa yang berhak dan apa amal-amal yang bisa menjerumuskan orang ke dalam azab jahannam, dan yang paling besarnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar tidak sampai manusia itu bisa berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah rasul, setelah datangnya rasul tersebut. Yani manusia tidak lagi bisa beralasan nanti. Ya, bagaimana ya Allah, Engkau memberikan kepada kami syariat, aturan-aturan, tapi nggak ada yang nyampaikan sama kami, nggak ada yang ngasih tahu kami, nggak ada. Sudah ada rasul dan tentunya para ulama. Maka disebutkan para ulama adalah warasatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Mereka mewarisi ilmu dari para nabi dan rasul, dan mereka mewarisi amalan dakwahnya. Sampai sekarang kita saat ini, para ulama kita mendapatkan ilmu dari bimbingan mereka, dan kita mendapatkan faedah-faedah dari mereka, dan mereka mendapatkannya dari apa kata Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diutusnya rasul, jangan sampai manusia di hari kiamat nanti, ya, sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang lain di surat Al-Maidah ayat 19. Allah mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami, Nabi Muhammad SAW. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, menjelaskan kepada kalian ala fatratin minar rusul, ketika waktu tidak adanya rasul yang turun, yang dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW. Antaqulu ma ja'ana min basyiri wala nadhir, agar kalian tidak mengatakan ma ja'ana min basyiri wala nadhir. Enggak ada kita yang turun memberi peringatan dan memberi kabar gembira, enggak ada. Jangan sampai begitu diturunkan Nabi Muhammad SAW. Faqad ja'akum basyir wa nadhir, sungguh telah datang kepada kalian basyirun wa nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka begitulah Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul, membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Siapa yang beriman kepada nabi dan rasul tersebut bahagia dunia dan akhirat. Siapa yang kufur, siapa yang ingkar kepada mereka dari kalangan umatnya, celaka dunia dan akhirat. Wal'iyadzubillah. Ya. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar jangan sampai manusia itu memiliki hujjah di hadapan Allah, ya, alasan di hadapan Allah setelah datangnya rasul tadi. Sudah ada. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Subhanallah. Allah sebut dua nama ini, maha perkasa dan maha bijaksana, digandengkan. Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan kebijaksanaannya. Allah perkasa dan Allah tidak semena-mena. Allah hakim, bijaksana, maha adil. Namun hakimnya Allah, kebijaksanaan Allah diiringi keperkasaannya. Allah bijaksana bukan karena Allah lemah. Allah bijaksana dan Allah pun perkasa. Sebagian manusia bisa bijaksana karena lemah. Kalau dia tidak bijaksana,
bijaksana, bijaksini kata orang, ya, maka dia akan dihajar dari sana, dihajar dari sini. Maka dia harus bijaksana, bijaksini, sehingga dia selamat dari yang sana, selamat dari yang sini. Namun tidak demikian dengan kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan Allah diiringi dengan keperkasaan Allah. Tidak ada yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha bijaksana. Tidak ada yang mampu mengalahkan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak zalim pada hamba-hambanya. Beda sama manusia. Kadang manusia, apalagi kalau punya kekuasaan, kekuatan yang tidak terkalahkan, apa yang terjadi? Kezaliman. Dia akan berbuat kezaliman. Dia akan berbuat keburukan pada manusia. Ya, maka banyak negara-negara yang memprotes kalau ada pengembangan teknologi nuklir, karena itu akan membawa negara tersebut kepada memiliki kekuatan super, gitu ya, yang bisa kapanpun dia keluarkan dan mengancam manusia. Begitulah manusia. Tapi Allah azizan hakimah. Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Dalam keperkasaan Allah ada kebijaksanaan, ada keadilan, dan tidak akan zalim sama hamba-hambanya. Dan dalam kebijaksanaan Allah ada keperkasaan. Bukan Allah bijaksana karena Allah lemah. Allah bijaksana karena memang Allah Maha bijaksana dan Allah Maha kuasa, ya, atas hamba-hambanya. Maka begitulah pula dalam menurunkan, ketika Allah menurunkan para rasul, karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan para rasul. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tugas Nabi dan Rasul semuanya, membawa kabar gembira dan menyampaikan peringatan pada hamba-hambanya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang siapa para Nabi dan Rasul. Tentang siapa para Nabi dan Rasul. Beliau rahimahullah menjelaskan wa awwaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin satu hal yang menarik untuk kita pahami. Yang pertama dari para rasul tersebut adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin menarik kita pahami, ya. Mungkin sebagian kita beranggapan bahwa rasul pertama, nabi pertama Adam alaihi salam. Kok di sini disebut Nabi Nuh? Betul. Ya, nabi pertama Nabi Adam alaihi salam. Adapun rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini berdasarkan dalil-dalil yang ada. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kenapa demikian? Karena di antara definisi ulama, para rasul adalah orang yang Allah utus ketika manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesyirikan. Di zaman Nabi Adam tidak ada orang yang berbuat kesyirikan. Anak-anak beliau dan istri beliau Hawa semuanya di atas kalimat tauhid. Tidak ada yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau nabi bukan rasul. Betul ada kemaksiatan di zaman Nabi Adam alaihi salam, di mana kita tahu Allah menceritakan dua orang anaknya hasad. Tapi hasad bukan kesyirikan. Hasad bukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembunuhan bukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan baru terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Ketika kaum Nabi Nuh alaihi salam mulai menyembah berhala-berhala yang itu merupakan simbol dari nenek moyang mereka yang soleh. Ya. Sebagaimana diceritakan di surat Nuh, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian la tadharunna waddan, jangan kalian tinggalkan wad, wala suwa', jangan tinggalkan suwa', wala yaghuth, jangan tinggalkan yaghuth, jangan tinggalkan ya'uq, jangan tinggalkan nasr. Kata Ibnu Abbas, 5 nama ini adalah nama berhala mereka. Dulu orang-orang ini, 5 orang ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh, wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang taat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, setan menggoda mereka sampai akhirnya mereka menyembah mereka ini. Menyembah 5 orang yang soleh ini, patungnya. Jadi generasi pertama ini kan bikin satu monumen untuk mengenang mereka, mengenang saja. Generasi selanjutnya dikatakan, nenek moyang kalian beribadah di sini, beribadahlah di sini. Generasi selanjutnya baru kemudian disuruh untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, disuruh untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Sehingga terjadilah kesyirikan dan Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama. Di mana di zaman Nabi Adam alaihi salam belum ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa, ada maksiat, pembunuhan, hasad,
mencela, ya, namun tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kesyirikan, Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Nanti akan disebutkan dalilnya di dalam Al-Qur'an, dan kita akan menambah dari hadis dan kita akan coba membahas hadisnya. Cukup panjang hadisnya. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Ini pun harus kita pahami. Maka semua orang yang menyerukan bahwa ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW, siapapun dia, apalagi kalau dia sendiri mengatakan demikian, ada orang mengklaim saya nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah, maka klaim ini dusta. Klaim ini adalah dusta dan bohong. Wal dalilu ala anna awwalahum Nuh qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwa rasul pertama itu adalah Nuh, firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Allah sebutkan di sini Nabi Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Artinya Nuh nabi yang pertama. Kemudian di ayat itu disebutkan lagi, lanjutan ayat ini, wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Dan kami wahyukan juga kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub wal asbat, dan anak-anak keturunan Yaqub, ya, di antara mereka menjadi nabi dan rasul. Wa Isa wa Ayyub, dan Isa dan Ayyub, wa Yunus wa Harun, dan Yunus dan Harun, wa Sulaiman dan Sulaiman, wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Maka ini disebutkan nabi-nabi dan rasul yang Allah utus kepada umatnya. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini juga dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang panjang tentang syafaat. Ketika Nabi menjelaskan nanti di hari kiamat ketika di padang mahsyar manusia menunggu kapan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berdiri menunggunya. Kemudian nanti mereka akan menghadap kepada Adam, kepada Nuh. Nah, ketika mereka menghadap kepada Nuh, mereka mengatakan, mari kita menghadap kepada Nuh. Dialah Rasul pertama. Disebutkan Nabi demikian. Yang disebutkan manusia pada masa itu. Dan tidak diingkari, tentunya itu yang benar. Kita bacakan hadisnya. Panjang dan mudah-mudahan ini kita bisa sempat membacanya. Utiya Nabi SAW yauman bilahmin. Nabi SAW satu hari diberikan satu daging. Dihidangkan daging pada beliau. Qala farufi alaihi dhira wa kana tu'jibuhu fanahasa minha nahsatan thumma qala. Dan beliau dihidangkan dhira. Dhira itu kaki kambing, dan itu satu hal yang menakjubkan bagi beliau, ya, menyenangkan bagi beliau. Di antara favorit Nabi SAW adalah paha kambing, ya, dhira, paha kambing, daging paha kambing. Fanahasa minha nahsatan, beliau pun memakannya satu gigitan. Kemudian beliau mengatakan, anna sayyidun nasi yaumal qiyamah, hal tadruna bimadhak, aku adalah penghulunya manusia, pemimpinnya manusia pada hari kiamat. Tahukah engkau bagaimana hal tersebut terjadi? Bagaimana Nabi SAW sebagai pemimpinnya manusia pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, yajma'ullahu yawmal qiyamatil awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti mengumpulkan semua manusia dari awal sampai akhir di padang yang satu, di padang mahsyar, setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhum basar wa tadnu syams fatablughu an-nas minal gham wal karb ma la yutiqun. Maka fayusmi'uhumud da'i, ada yang menyeru kepada mereka, wa yanqudhuhumul basar, dan mata mereka pun terbelalak, wa tadnu syam, matahari pun didekatkan pada mereka, fatablughu an-nas minal gham wal karb,
ma la yutiqun. Maka manusia pun dalam keadaan yang sangat lelah, sangat letih, sangat gelisah. Ma la yutiqun, yang tidak lagi mereka bisa tidak lagi mereka bisa hadapi hari kiamat, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diri terus, entah berapa lama, entah ribuan tahun mereka berdiri dengan matahari didekatkan, tiada baju, tidak bisa tempat untuk bisa berteduh, ya, tidak tempat untuk bisa ngadem dan lain sebagainya, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la yahtamilun, dan mereka enggak bisa menanggung beban kesulitan tersebut di hari kiamat. Berat, subhanallah. Apalagi bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Maka sebagian orang mengatakan kepada sebagian yang lain, ala tarawna ma qad balagakum, ala tanzuruna man yashfa' lakum ila rabbikum. Tidakkah kita melihat apa yang terjadi di antara kita ini? Tidakkah kita mencari orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ini? Ya. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din. Maka sebagian orang mengatakan kepada sebagian yang lain, abukum Adam. Coba kita cari bapak kita, bapak kalian Adam alaihi salam. Adam disebut sini abukum, ya, bapak kalian Adam alaihi salam. Fayatuna Adam fayaqulun, maka mereka pun mendatangi Adam, mencari Adam dan mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Maka mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Bapaknya manusia di sini Adam disifatkan dengan bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakan kau dengan tangannya hakiki. Bagaimana tangan Allah? Wallahu alam. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah pun meniupkan kepada engkau ruh darinya. Allah pun meniupkan kepada engkau ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amara al malaikata fasajadu laka, dan Allah pun memerintahkan malaikat sehingga mereka pun sujud kepada engkau. Disebut oleh manusia-manusia ini tentang Nabi Adam alaihi salam. Isfa'lana ila rabbika ala tara ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balaghana. Tolong berikan syafaat kepada Rabbmu ya Adam. Minta agar Allah nih mulai segera nih pengadilan ini. Tidakkah engkau melihat kita nih bagaimana kondisinya sudah? Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kita yang sudah kesulitan ini? Subhanallah. Ya, mereka mengeluh pada Adam agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia, dengan segala kemuliaan yang ada pada Nabi Adam alaihi salam. Maka apa kata Nabi Adam alaihi salam? Fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu wa lan yaghdab ba'dahu mislahu. Sesungguhnya Tuhanku pada hari ini, hari kiamat itu telah murka dengan sebuah kemurkaan yang tidak pernah dia murka sebelumnya seperti itu, dan tidak pernah dia murka setelahnya pun seperti itu. Wa innahu kana nahani 'ani syajarah fa'asaituhu, dan Allah pernah melarangku untuk mendekati sebuah pohon, sebagaimana ma'ruf kisah Nabi Adam dalam Al-Qur'an, dilarang mendekati pohon, namun aku mendekati pohon tersebut. Aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, jiwaku, diriku, aku enggak berani minta sama Allah Subhanahu wa taala. Idhabu ila Nuh. Pergilah kepada selainku. Coba kalian pergi kepada Nuh. Nabi Adam alaihissalam mengusulkan pergilah kepada Nuh. Fayatuna Nuhan fayaqulun. Maka mereka mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Nuh dan mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ar. Ini dia. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama di atas muka bumi. Ini kata manusia-manusia ini. Dan disebutkan Nabi SAW. Dan tidak diingkari oleh Nabi SAW, maka inilah yang benar. Sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. Disebutkan secara nas di sini. Anta awwalur rusul ila ahlil ar. Engkau adalah Rasul pertama di atas muka bumi, wahai Nuh. Wasammakallahu abdan syakuran. Allah menyebutmu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Dalam ayat disebutkan, Nabi Nuh AS disebutkan, innahu kana abdan syakura.
nabi yang hamba yang banyak bersyukur. Isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balaghana. Wahai Nuh, berikan syafaat di sisi Rabbmu untuk kami ini. Tidakkah engkau melihat kami sekarang bagaimana? Kondisi kita sekarang ini sudah sampai sedemikian beratnya bagi kita. Hari kiamat, subhanallah, berat. Ya. Apa jawaban Nabi Nuh? Fayaqulu Nuh, inna rabbi qad ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdab ba'dahu mislahu. Sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah murka. Tidak pernah murka sebelumnya seperti itu, tidak pernah murka setelahnya yang seperti itu. Innahu kanat li da'watun da'autu biha ala qaumi. Sesungguhnya aku sudah pernah berdoa, meminta doa untuk kecelakaan kaumku. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Banjir Nabi Nuh yang menenggelamkan seluruh bumi itu karena doa Nabi Nuh, ya. Karena doa Nabi Nuh. Ya. Maka diturunkan banjir yang menghancurkan, menenggelamkan seluruh bumi. Maka Nabi Nuh enggak berani minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, nafsi, kata Nabi Nuh alaihi salam. Diriku, diriku, aku enggak takut ya untuk meminta kepada Allah. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Pergilah kepada selainku. Coba pergi kepada Ibrahim, kata Nabi Nuh. Cari Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan minta sama dia. Fayaqulun, maka akhirnya mereka pun pergi ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Fayaqulun, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard. Wahai Ibrahim, engkau adalah Nabiullah, Nabi di antara Nabi Allah, wa khaliluhu, kekasih Allah Subhanahu wa taala, min ahli al-ard, dari kalangan penduduk bumi ini. Enggak ada lagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Khalilullah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada lagi yang lain. Ya. Isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ila ma qad balaghana. Berikan syafaat kepada Rabbmu, di sisi Rabbmu. Tolong ini gimana kami bisa keluar dari beratnya musibah atau beratnya kondisi kiamat ini. Ya, tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami susahnya sekarang seperti ini? Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Fayaqulu lahum Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mislahu wa lan yaghdab ba'dahu mislahu. Sesungguhnya Tuhanku sudah murka pada hari ini, sedang murka pada hari ini, dengan kemurkaan yang dia tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak pernah murka setelahnya lagi seperti ini. Wa dzakara kadzbatihi nafsi nafsi. Dan beliau pun menyebutkan tentang kedustaan yang beliau lakukan. Nafsi nafsi, diriku diriku, aku enggak berani, aku takut. Ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bukan dusta tapi tauriyah. Ya, beliau mengatakan ini sakim diantaranya. Ketika diajak untuk pesta pora, diajak untuk pesta kesyirikan, ya, ini sakim, saya sakit. Beliau nggak sakit sebenarnya, tapi beliau sebenarnya sakit hatinya, nggak senang melihat kesyirikan di pesta itu. Yang akhirnya beliau justru pergi ke kuil dan menghancurkan patung-patungnya. Di antaranya, ya. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Pergilah kepada selainku, coba pergi ke Musa. Pergi cari Nabi Musa alaihissalam. Fayatuna Musa fayaqulun, maka mereka pun mendatangi Musa dan mereka mengatakan, ya Musa, isfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghana. Sama, wahai Musa, tolong kasih syafaat, minta sama Rabbmu untuk segera mulai ini penghakiman. Kita sudah capek, kita sudah lelah. Tidakkah engkau melihat hal tersebut pada kami ini? Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Faqala lahum fayaqul lahum Musa. Musa berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu wa mislahu. Sesungguhnya Tuhanku sudah murka pada hari ini, murka yang tidak pernah dia murka seperti itu sebelumnya dan sesudahnya. Wa inni qataltu nafsan lam u'mar biqatliha, dan aku pernah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan membunuhnya. Nafsi nafsi, diriku diriku, aku enggak berani, aku selamatkan diriku saja. Subhanallah, ya. Itu ketika Nabi Musa alaihissalam membunuh seorang dari kalangan sukunya Fir'aun, ya, ditonjok oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian langsung tewas orang tersebut, yang menyebabkan Nabi Musa dicari-cari dan ingin ditangkap oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa ini berhijrah, ya. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, pergilah kepada selainku, pergi coba kepada Isa.
kepada Nabi Isa alaihissalam. Fayatuna Isa fayaqulun ya Isa anta Rasulullah kalimatun wa kallamtan nas fil mahdi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan mereka mengatakan, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah. Kallamtan nas fil mahdi. Engkau bisa bicara kepada manusia ketika engkau dalam buayan, belum masih dalam persusuan. Mujizat Nabi Musa alaihissalam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Nabi Musa kita tahu tidak ada ayahnya. Allah jadikan dengan kalimatnya kun fayakun. Jadilah, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam dalam perut Maryam alaihissalam. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagona. Maka kata orang-orang tersebut, tidakkah engkau melihat kami ini sekarang bagaimana? Kami dalam kesusahan. Fayaqulu lahum Isa, maka Isa mengatakan kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab mislahu qablahu. Sesungguhnya Tuhanku telah murka pada hari ini yang tidak pernah murka sebelumnya maupun sesudahnya. Walam yadhkur lahu dzamban, dan beliau tidak menyebutkan dosa yang ada pada beliau. Yang lain tadi nyebutin, beliau tidak menyebutkan. Nafsi, nafsi, aku enggak berani. Jiwaku, jiwaku. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, coba pergi pada selainku, coba cari Muhammad. Ya, cari Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kemuliaan beliau di antara para nabi dan rasul. Fayatuna fayaqulun, maka mereka pun datang kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, engkau utusan Allah, engkau khatamul anbiya, nabi-nabi yang terakhir, nabi yang terakhir. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang sebelumnya dan yang akan datang. Subhanallah, disebutkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ila rabbika amma tara ma nahnu fihi ala tara ma qad balaghna. Berikan syafaat kepada kami, minta syafaat kepada Tuhanmu untuk kami ini, segera dimulai ini penghakiman. Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kita sekarang ini? Berat, susah sekali. Wahai Muhammad, tolong. Ya. Dan ini di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memulai hari penghakiman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah untuk memulai hari penghakiman. Fantalaqa hatta ata tahtal arsh. Maka beliau pun pergi sampai beliau berada di bawah arsh. Fa'antaliqu, maka aku pun pergi. Kata Nabi, ini cerita Rasulullah dalam hadis. Aku pun pergi sampai aku berada di bawah arsh. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi azza wa jalla, maka aku pun tersungkur sujud kepada Allah azza wa jalla. Thumma yaftahallahu alayya min mahamidihi wa husni tsana'i alaihi syai'an lam yaftahu li ahadin min qablihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan untukku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pernah dibukakan untuk selainku. Jadi nanti Nabi memuji Allah dengan sanjungan yang tidak pernah dipuji. Allah dipuji dengan pujian seperti itu oleh manusia di dunia siapapun juga. Bahkan oleh Nabi SAW di dunia. Pujian itu belum pernah diketahui. Nanti di akhirat diajarkan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan pujian tersebut sambil tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bayangkan. Kita kan kalau sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nanti tidak tahu apa yang disebut Nabi SAW sambil sujud memuji Allah dengan pujian yang kita nggak tahu. Dan demikianlah di antara nama-nama Allah adalah nama-nama yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Tidak Allah sebutkan. Allah punya nama-nama masih banyak ya yang tidak Allah sebutkan kepada makhluknya. Tidak Allah ajarkan kepada makhluknya. Allah simpan di ilmu gaib yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tersungkur sujudlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, dan beliau atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ti washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, bangunlah,
tegakkan kepalamu, mintalah, engkau akan diberi permintaan, mohonlah syafaat, engkau akan diberikan syafaat tersebut. Farfa' ra'si fa'aqulu, maka aku pun mengangkat kepalaku, bangun dari sujud, dan aku mengatakan, ya Rabb, ummati, 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 wahai Rabb, ya Rabb, umatku, umatku, umatku. Ya. Maka subhanallah, itu saja yang dikatakan Nabi SAW. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, umatku, umatku, umatku itu menunggu kasihan mereka ya Allah. Ya. Fayuqal, maka dikatakan, ya Muhammad, udkhulil jannah min ummat, ya Muhammad, udkhilil jannata min ummatika man la hisab alaihim minal babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, suruh masuk kepada umatmu dari kalangan mereka-mereka yang tidak dihisab di sebelah kanan, pintu surga sebelah kanan. Ini ada orang-orang yang tidak dihisab dan tidak diazab, ya. Wahum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika, dan nanti akan bertemu dengan manusia-manusia yang bukan mereka, yaitu yang masuk surganya dihisab dulu, ya. Tapi ini menjadi yang pertama masuk, ya, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Minal abwab, nanti mereka akan ketemu dari pintu-pintu lain, ya, dengan mereka yang masuk surga dengan dihisab dulu. Tsumma qala walladzi nafsi biyadihi innama bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar wa kama baina Makkah wa Busra. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya jarak pintu dua daun pintu atau dua gawang pintu jannah itu sejarak antara Mekah dengan Hajar atau sejarak antara Mekah dengan Busra, dengan Basrah. Besar sekali satu pintunya, jarak antara pintu jannah satu dengan yang lainnya, subhanallah. Ya, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ini hadis yang panjang, ya, menunjukkan pada kita bagaimana di antara potongan kejadian di hari kiamat nanti. Dan di antaranya adalah pengakuan bahwa Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pembahasan tentang Tagut. Semua umat yang Allah utus Rasul, Allah utus mereka dan Allah suruh mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan kufur pada Tagut. Apa itu Tagut? Dan Allah menyebutkan tentang Tagut ini dalam Al-Quran. Apa itu Tagut? Insyaallah kita akan bahas penjelasannya pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jamaah sekalian, para pemirsa NB Channel yang budiman dimanapun berada, ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Silakan jika ada pertanyaan. Belum ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita, mengistiqomahkan kita di atas sunnah nabinya dan mempertemukan kita dengan para nabi dan rasul di jannah nanti biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.